Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di Simadu, Edukasi Pajak KPP PMA 2. Saya di sini Ida ditemani oleh Dini. Kak Dini. Dalam 30 menit ke depan akan menyampaikan terkait dengan kode jenis pajak terbaru di Kortek sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10 Tahun 2024. Nah, Kak Dini, kode jenis pajak ini kan banyak banget ya? Banyak sekali. Ya, karena keterbatasan waktu, kita akan membahas beberapa kode jenis pajak terbaru yang sering ditanyakan oleh kawan pajak. Jadi nggak semua ya? Ya, waktunya nggak cukup soalnya ya. Nanti bisa dicek langsung ke Per 10 tahun 2024. Nah, sebelum kita mulai nih Kak Dini, ya kemarin itu ada wajib pajak datang ke helpdesk. Wajib pajak tersebut sudah selesai membuat SPT unifikasi di Kortek dan sudah berhasil tercreate kode billing. Nah, di kode billing ini ada yang ingin ditanyakan nih karena berbeda dengan kode billing tahun 2024. Nah, untuk kawan pajak ketahui bahwa Per 10 tahun 2024 ini berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, ketika kode billing ini tercreate dari Kortek, itu ada beberapa perbedaan. Yang kemarin ditanyakan oleh wajib pajak ini adalah bahwa wajib pajak itu sudah mengisi royalti, ya, royalti pasal 26 ya. Tapi munculnya kode billing yang tercreate dari Kortek ini 41127 110 ya. Iya. Kalau sebelumnya kan 41127 103 ya. 103 untuk royalti ya. Makanya dia bertanya-tanya nih apakah saya salah input atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua, wajib pajak menanyakan bahwa dia sudah input PPh konstruksi final. Ya, di kode billing yang terbaru itu munculnya 411128 100 ya. Kalau sebelumnya kan 411128 409 ya. Jadi memang ada lumayan signifikan nih perubahannya ya untuk kode jenis setoran ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba tanyakan Kak Dini nih. Gimana Kak Dini? Oke nih kawan pajak Kak Ida. Jadi memang kan ada beberapa penyesuaian ya dari kode jenis pajak dan kode jenis setoran yang dipakai mulai 1 Januari 2025. Tapi sebelum kita sampaikan nih ke kawan pajak mengenai perubahan tersebut, ini di Per 10 juga nggak apa-apa ya saya sebutnya Per 10 ya biar singkat ya. Di Per 10 ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan juga nih ke kawan pajak Kak Ida. Yang pertama itu mengenai pembayaran atau penyetoran pajak nih saat ini bisa dilakukan dengan menggunakan apa saja. Nah, perlu kawan pajak ketahui, jadi untuk pembayaran atau penyetoran pajak saat ini dilakukan dengan menggunakan yang pertama surat setoran pajak Kaida atau biasa dikenal dengan SSP. Yang kedua, untuk pembayaran bea materai itu dengan menggunakan meterai ya. Dan yang ketiga itu bisa dengan menggunakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Nah, mungkin kawan pajak bertanya-tanya juga, sarana administrasi lain itu apa sih Kak? Contohnya ya. Nah, kawan pajak untuk sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak itu dapat berupa yang pertama bukti penerimaan negara Kaida. Kalau bukti penerimaan negara, iya kawan pajak sudah familiar ya karena sudah kebanyakan kalau kami lihat, kalau saya lihat itu sudah pakai bukti penerimaan negara untuk pembayarannya. Yang kedua, sarana administrasi lain itu dapat berupa surat setoran pabean, cukai, pajak atas pembayaran dan penyetoran PPh pasal 22 impor, PPN impor dan PPN BM impor serta PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Yang ketiga, untuk sarana administrasi lain itu dapat berupa bukti pemindah bukuan Kak Ida.
sebagai Iya. bukti pembayaran juga ya. Betul. Yang keempat, surat perintah pencairan dana atas pembayaran pajak atau lebih dikenal dengan SP2D. Nah, ini yang lebih familiar ini biasanya untuk kawan pajak yang sering berhubungan dengan KPPN nih Kak Ida, SP2D ya. Bendaharawan. Bendaharawan ya, pemungut. Atau instansi pemerintah lebih. Betul, mudahnya instansi ya. pemerintah ya. Dan yang terakhir adalah bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, bagaimana tata cara pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan secara elektronik ini ya, Kak Ida? Nah, kawan pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik ini masih dilakukan melalui sistem billing Direktorat Jenderal Pajak, Kak Ida. Ya. Tentu saja dengan menggunakan kode billing, kecuali untuk yang pertama adalah pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan oleh Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga untuk pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus, tidak diatur di sini. Iya. Iya. Nah, yang terbaru lagi Iya. Kak Ida, apabila dulu sebelum 2025 ya. Iya, sebelum 1 Januari ya. Iya, kode billing itu berlaku kan dulu itu 30 hari ya. 30 hari. Iya, nah sekarang berdasarkan ketentuan terbaru untuk kode billing itu berlaku selama 168 jam. Berapa hari tuh? Atau 7 hari sejak diterbitkan. Saya kira 168 hari. Ternyata jam ya kawan pajak, atau kalau dikonversi ke hari jadi 7 hari sejak diterbitkan, dan setelah itu menjadi kadaluarsa gitu ya. Kalau Nanti- misalnya bikin kode billing nih Kak Dini, tapi salah nih, belum Ya. 7 hari, boleh ganti aja ya. Untuk kode billing mandiri ya Kak Ida. Iya. Iya, untuk kode billing mandiri apabila memang yang kode billing yang sudah dibuat gak sesuai Iya, dengan yang diperlukan, bisa dibuatkan kembali. kembali dan Yang yang lama, di ABK-nya. Betul gitu ya. Nanti yang dibayarkan cukup yang baru saja. Iya. Iya. Nanti atas pembayaran dan penyetoran pajak dengan kode billing yang sebelumnya sudah dibuat, nanti kawan pajak menerima bukti penerimaan negara berbentuk tertulis ataupun elektronik. Ya. Nah, ada satu lagi nih yang, Yang perlu baru, disampaikan, ya. ya kan? Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam bukti penerimaan negara dengan data pembayaran menurut sistem penerimaan negara secara elektronik, maka yang dianggap sah yaitu data sistem penerimaan negara secara elektronik, Kak Ida. Ya. Jadi Betul. kalau antara fisik BPN dengan elektronik ada yang berbeda, Yang dianggap yang iya, yang masuk ke sistem. ya. Betul, seperti itu. Nah, Kak Ida, Ya. terkait dengan kode jenis setoran nih, Ya. bisa disampaikan mungkin perubahannya ya? Ya. Secara umum ya, sebelum saya Pak Dini menjelaskan yang lebih detail lagi, secara umumnya semua kode jenis setoran massa itu adalah 100 ya, untuk pasal 21, 22, 23, 26, 25, semua untuk massa ada umumnya 100 ya, menjadi 100. Kemudian ada yang baru dan berubah secara signifikan nih Kak Dini, yaitu terkait dengan kode jenis setoran ketetapan ya. Kalau sebelumnya ketetapan itu kan kalau STP yang sudah kawan pajak kenal itu kan 300 ya. Nah sekarang kalau dulu STP 300, kemudian SKPKB 310 ya kan. Iya. Kemudian apabila ada kekurangan pajak dari banding keberatan itu kan 390 ya Kak Dini. Iya. Nah sekarang itu semua jenis ketetapan pembayarannya adalah kode jenis setorannya adalah 300. Ketetapan ya? Ya, semua ketetapan jenis setorannya adalah 300. Itu 300. yang paling perubahannya lumayan ya, lumayan Berubah. signifikan maksudnya ya. Nah, kemudian untuk kode jenis setoran tahunan itu baik OP maupun badan itu sama, yaitu 200. Untuk kode jenis setorannya Ya. ya. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu nih Kak Dini, mulai dari pasal 21. Silakan Kak Dini. Iya, ini kami jelaskan kawan pajak terkait kode jenis pajak dan kode jenis setoran yang sering ditanyakan dan digunakan ya, Iya. Kak Ida, oleh kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Baik, yang pertama untuk jenis pajak PPh pasal 21 nih kawan pajak.
Untuk kode jenis pajaknya masih tidak berubah ya Kak Ida, Ya. 411121. Nah, untuk kode jenis setoran 100 ini tidak berubah. Ini masih dipakai untuk pembayaran SPT massa, termasuk SPT massa pembetulan. Jadi ini nanti billingnya akan tercreate langsung dari SPT ya Kak Ida ya, untuk yang 100 ini. Nah, untuk yang sebelumnya ada kode jenis setoran 401 untuk PPh final pasal 21, pembayaran sekaligus atas jaminan hari tua, uang tebusan pensiun dan uang pesangon, dan juga ada kode jenis setoran 402 Kak Ida untuk PPh final pasal 21 atas imbalan yang diterima oleh PNS ya, TNI Polri, itu sekarang sudah tidak ada. Iya gitu ya. Itu yang untuk PPh pasal 21 Kak Ida. Jadi kode jenis setorannya yang baru hanya masa 100 saja ya. 100 saja. Oke. Iya. Kemudian lanjut untuk yang pasal 22 nih kawan pajak. Pasal 22 itu sebelumnya ada 100, ada 401, 403, 404. Itu yang sekarang digunakan per 1 Januari 2025 adalah kode jenis setoran 100. Kalau kode jenis pajak tidak berubah ya Kak Dini ya, sama Tidak, ya. betul. Jadi kode jenis setorannya saja yang berubah, itu 100 sama untuk masa, yang sekarang juga sama untuk masa. Kemudian 401 dan 403 itu tidak digunakan lagi. Kemudian yang 404 tetap sama, yaitu pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam itu tetap sama. Dan yang berubah lagi yaitu terkait dengan kode jenis setoran pemungutan. Nah, kode jenis setoran pemungutan ini kan 900 ya, sebelumnya ada 900, 910, 920 dan 930. Nah, untuk yang sekarang itu kode jenis setoran untuk pemungutan itu hanya ada 2 Kak Dini, yaitu 900 dan 910. Jadi 900 itu untuk pemungutan pasal 22 oleh non instansi pemerintah. Kalau yang 910 itu untuk instansi pemerintah. Jadi tidak dibedakan dengan instansi pemerintah APBN, APBD maupun pemerintah desa. Ya, jadi lebih sederhana ya. Lebih sederhana. Lebih gampang diingat ya. 900 Betul. untuk non instansi pemerintah, 910 untuk pemungutan oleh instansi pemerintah. Ya, kemudian ke pasal 22 impor ya Kak Ida Ya. ya. Nah, kawan pajak untuk PPh pasal 22 impor itu dengan kode jenis pajak 411123. Untuk kode jenis setoran 100 masih sama nih kawan pajak, itu digunakan untuk pembayaran masa PPh pasal 22 impor. Dan juga untuk kode jenis setoran 300 itu untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT, STP, SKP, SK keberatan, SK non keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan surat keputusan persetujuan bersama. Ya, intinya itu semua ketetapan tadi Semua ya. ketetapan sudah kita masuk ke jelaskan 300 ya. ya. Oke. Ya. Untuk pasal 23 nih kawan pajak, ini juga yang sering dipakai oleh kawan pajak semua ya. Pasal 23 ini kan kawan pajak sudah mengenal nih kode jenis 100 itu masa, 101 dividen, kemudian 102 atas bunga, kemudian 103 royalti, 104 atas jasa. Nah, sekarang itu Beragam ya dulu ya. Ya, sekarang hanya ada untuk masa itu 411, 124, 100. Jadi yang 101, 102, 103, 104 itu sudah tidak ada lagi Kak Dini. Iya. Jadi secara sistem tergenerate 100. Secara sistem langsung ya, Ya. karena untuk pembayaran PPh 23 yang tercantum dalam SPT masa Ya. unifikasi ya Kak Ida ya. Tapi kawan pajak jangan khawatir, ini tidak perlu dihafal, cuma diketahui saja. Jadi nanti ketika muncul kode billing kode tersebut tidak kaget ya Kak Dini. Tidak kaget kenapa berbeda dengan tahun sebelumnya. Iya. Betul ya. Oke, kita lanjutkan ya kawan pajak Kak Ida. Ya. Lanjut ke untuk PPh pasal 25 orang pribadi, masih di kode jenis pajaknya 411125. Nah, untuk kode jenis setoran 100 masih sama kawan pajak, itu untuk pembayaran Angsuran ya, betul masa PPh pasal 25 orang pribadi.
Dan untuk kode jenis setoran 101 itu masih sama untuk pembayaran masa PPh pasal 25 orang pribadi pengusaha tertentu Kak Ida atau OPPT. Ya, yang mempunyai usaha di beberapa lokasi ya Kak Dini. Betul, untuk orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha di beberapa lokasi. Nah, dari orang pribadi kita lanjut saja langsung ke PPh pasal 25 badan ya Kak Ida. Untuk badan kode jenis pajaknya 41126. Untuk kode jenis setoran 100 masih sama ya Kak Ida, adalah untuk pembayaran masa PPh pasal 25 badan. Dan juga untuk kode jenis setoran 200 adalah untuk pembayaran tahunan PPh pasal 25 badan. Gitu Kak Ida. Jadi nggak banyak perubahan ya untuk orang pribadi dan badan. Pasal 25-nya ya. Sekarang kita lanjut ke pasal 26 Kak Dini. Pasal 26 ini juga ada perubahan yang lumayan berubah ya. Jadi pasal 26 ini seperti yang kawan pajak ketahui itu kan ada kode 100 ya, seperti pasal 23 ya Kak Dini ya. Pasal 26 ini kan dengan wajib subjek pajak luar negeri ya. Betul. Itu ada masa 100, kemudian sebelumnya ada 101 untuk dividen, 102 untuk bunga, 103 untuk royalti, dan 104 untuk jasa. Nah, untuk sejak 1 Januari 2025 maka untuk kode 100 ini itu hanya untuk pembayaran PPh pasal 26 yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT masa PPh pasal 21 ya. Jadi secara singkatnya itu kode jenis setoran 100 untuk pasal 26 ini untuk pembayaran pasal 21-nya subjek pajak luar negeri, gitu ya kan? Iya, betul. Nah, lebih mudahnya gitu ya. Untuk SPLN orang pribadi ya, atas penghasilan atas pekerjaan atau jasa ya, yang penghasilan yang diserahkan kepada orang pribadi tersebut ya. Itu kodenya setorannya 100 ya. Kemudian 101, 102 sampai dengan 104 ini sudah tidak ada lagi. Yang terbaru adalah ke pasal 26 dengan kode jenis setoran 110. 110 ini adalah untuk semua pembayaran pasal 26 yang tercantum dalam SPT PPh unifikasi beserta pembetulannya tentunya ya. Iya. Jadi yang tadi seperti royalti dan lain-lain pasal 26 itu ke 110. Oke. Iya. Lanjut ya kawan pajak. Sekarang untuk kode jenis pajak PPh final dengan kode jenis pajak 411128. Nah, untuk kode jenis setoran 100 itu nanti digunakan untuk pembayaran PPh final masa. Iya, untuk masa PPh final gitu ya. Juga untuk kode jenis setoran 402 itu masih tetap sama Kak Ida, itu untuk pembayaran PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan untuk kode jenis setoran 403 itu masih untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan. Untuk kode jenis setoran 416 itu masih digunakan untuk pembayaran PPh final pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap. Dan untuk yang 420 itu untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 wajib pajak UMKM. Iya, betul ya. Dan yang baru untuk 432 Kak Ida. 432 itu untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas perjanjian perikatan jual beli tanah dan atau bangunan. Ya, ini beda dengan tadi yang 402 atas pengalihan tanah ya Kak. Beda, betul. Ini untuk yang perjanjian perikatan ini berarti belum AJB ya? Masih PPJB. Iya, betul. Iya. Oke, sudah jelas ya yang tadinya PPh final ya. Iya, silakan Kak Ida. Kemudian kita lanjut ke PPN. Nah, PPN ini seperti yang kawan pajak ketahui ada kode 100, ada kode 101, 102, 103, 104, 105 dan seterusnya. Nah, itu yang terbaru ini adalah
untuk masa tetap sama 100, tapi tidak ada lagi 101, 102, 103 masih sama, yaitu untuk kegiatan membangun sendiri ya, setoran kegiatan membangun sendiri. 103 tetap sama. Kemudian yang berubah lagi itu untuk 121 ya, 121 masih sama. sebentar. 108 ini yang sekarang yang baru ini adalah untuk setoran PPN atas tanggung jawab renteng bagi pembeli PKP atau penerima JKP. Kemudian 109 untuk setoran PPN atas penyerahan PKP melalui juru lelang. 111 untuk pemungutan PPN dalam negeri oleh pihak lain. Kemudian 121 masih sama, yaitu setoran PPN semula dapat fasilitas yang dapat dikreditkan. Kemudian 122-nya setoran PPN semula dapat fasilitas dan tidak dapat dikreditkan. Kemudian yang seperti pasal 22 sebelumnya sudah kita sebutkan terkait dengan kode jenis pemungutan, yang sebelumnya ada 900, 910, 920, 930. Sekarang hanya ada 2 kode jenis setoran pemungutan, yaitu 900 dan 910. 900 tadi untuk apa Pak Dini? Untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut selain instansi pemerintah. Kalau untuk yang 910 pemungutan oleh instansi pemerintah. Ya. Iya. Ini sama dengan yang pasal 22. Iya, betul. Nah, tadi Kak Ida sudah menyampaikan mengenai yang PPN dalam negeri ya, Kak Ida. PPN dalam negeri itu kan yang 101 itu kan sebelumnya menggunakan atas BKP tidak berwujud dari luar JLN. ya. Betul. 101 dan 102-nya untuk JKPLN. Nah, itu sekarang kodenya agak berpindah ini. Ya. Betul. Nah, ini untuk yang tadi bisa kawan pajak cek di yang PPN impor selanjutnya ini, Kak Ida. Jadi ini untuk kawan pajak, untuk PPN impor ini kode jenis pajaknya masih tetap ya 411212. Untuk kode jenis setoran 100 kawan pajak itu masih sama untuk setoran masa PPN impor. Nah, yang agak berbeda tadi kan Kak Ida belum menyebutkan mengenai pembayaran PPN JLN ya kawan pajak. Nah, karena di Per10 ini PPN JLN itu masuk ke kode jenis setoran 101 di PPN impor. Jadi PPN impor 411212 dengan kode jenis setoran 101 itu diperuntukkan untuk setoran masa PPN impor BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, Kak Ida. Jadi untuk JLN ya maupun baik itu BKP maupun JKP itu menjadi PPN impor sekarang. Betul. Bukan dalam negeri lagi. Betul. Jadi nanti pada saat pembuatan billingnya silakan dipakai PPN impor 411212, kode jenis setorannya 101. Untuk BKP JKP sama. Iya, betul. Nah, untuk kode jenis setoran 102 ini baru lagi Kak Ida. Ini untuk pembayaran masa atas surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor atau SP3 DRI. Gitu Kak Ida ya. Untuk yang 121 masih sama. Untuk setoran PPN impor semula dapat fasilitas dapat dikreditkan. Untuk 122 untuk setoran PPN impor semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan kawan pajak. Nah, untuk pemungut itu sama dengan PPH 22 tadi dengan PPN dalam negeri. Untuk kode jenis setorannya yang dimunculkan hanya 2 kawan pajak, yaitu 900 dan 910. Jadi nanti 900 untuk kode KJS 900 dipakai untuk pemungut PPN impor non instansi pemerintah ya Kak Ida. Sedangkan untuk yang 910 nanti dipakai untuk pembayaran pemungut PPN impor instansi pemerintah. Begitu Kak Ida. Oke. Kita lanjut ke biaya materai.
Ini juga sering ditanyakan ya. Ya. Untuk bea materai itu ada kode 100, itu masih sama, yaitu untuk pembayaran bea materai menggunakan SSP. Ini seperti contoh pemeteraian kemudian ya. Iya, pemeteraian kemudian kawan pajak. Ya, kalau untuk bea materai ini kan kode jenis pajaknya 411611 ya. Untuk 100 tadi untuk pembayaran bea materai dengan SSP, kemudian yang 101 masih sama, yaitu untuk deposit materai komputerisasi, kemudian 102 pembayaran materai elektronik kepada distributor materai elektronik masih sama, kemudian yang ini nih Kak Dini yang berubah nih 201 ya. Biasanya kan kawan pajak membayar materai teraan itu kan biasanya ada beberapa ya. Beberapa mesin maksudnya ya, beberapa mesin. Jadi biasanya kalau untuk sebelum 1 Januari 2025 ini misalnya pembayaran di mesin pertama itu dengan kode jenis setoran 201, mesin kedua 202 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk kode jenis setorannya untuk mesin ke-1, kedua, ketiga itu semuanya menggunakan kode jenis setoran 201. Itu ya Kak Dini ya? 201 saja ya? Iya, oke. Nah, kemudian untuk 900 yaitu untuk pemungutan bea materai masih sama. Dan yang sebelumnya ada 901 dan 902 sekarang tidak ada. Jadi pemungutan bea materai kodenya hanya 900. Hanya 900 ya. Nah, kemudian ke benda materai yang penjualan benda materai yang materai tempel itu masih sama kodenya, yaitu 411612 100. Itu untuk materai tempel ya Kak Ida. Ya. Oke, di PS10 juga ada kode jenis pajak dan kode jenis setoran baru nih Kak Ida ya. Terkait dengan deposit pajak Kak Ida. Ya. Iya, nah kawan pajak ini baru banget ya kalau ini ya. Baru banget untuk deposit pajak. Nanti kawan pajak dapat memilih kode jenis pajak 411618 Kak Ida. Ya. Nanti untuk kode jenis setoran 100 itu untuk pembayaran setoran untuk deposit pajak. Ya. Untuk kode jenis setoran 200 merupakan setoran untuk deposit pajak, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Jadi nanti misalnya kawan pajak belum siap melaporkan SPT tahunan yang jatuh tempo 30 April ya, kalau untuk tahun buku Jandes ya 30 April 2025 ini, maka biasanya kawan pajak kan mengajukan perpanjangan ya sebelum jatuh tempo penyampaian SPT. Nah, di perpanjangan ini biasanya sudah ada perhitungannya ya Kak Dini ya. Nah, di perhitungan itu maka pembayarannya bisa menggunakan deposit 411618 dengan kode jenis setoran 200. Ya. Iya, itu apabila nanti memang kurang bayar ya hasil perhitungannya ya Kak Ida ya. Betul. Gitu. Karena untuk di Kortex sekarang ini kan tidak semua billing bisa dibuat secara mandiri ya. Betul. Yang tidak bisa dibuat mandiri itu contohnya apa Kak Dini? Itu adalah billing-billing yang tercreate otomatis yang berhubungan dengan SPT biasanya Kak Ida. Yeah. Jadi untuk SPT 21, SPT unifikasi ya pasal 23, 26, 4 ayat 2 itu billingnya ada yang billingnya tercreate otomatis. Yeah. Dari pada saat wajib pajak selesai mengkonsep SPT Kak Ida. Gitu. Kalau sudah dari SPT kode billingnya ini itu wajib pajak nggak perlu mikir lagi ya kodenya apa nggak perlu mikir lagi sudah otomatis. Yang mikir sistem ya. Iya betul. Iya. Cuma memang kan ada beberapa billing yang harus dibuat secara mandiri ya Kak Ida ya. Betul, nanti silakan untuk mengikuti ketentuan di Per 10 tahun 2024. Ya. Contoh yang mandiri ini apa saja Kak Dini? Contoh yang mandiri adalah untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang 41128402. Ya, itu mandiri. Untuk angsuran pasal 25 juga ya. Betul. Itu lalu untuk pembayaran JLN yang tadi ada perubahan ya, PPN impor 101 itu ya. Betul, nanti bisa itu dibuat secara mandiri. Secara mandiri billingnya gitu Kak Ida. Sepertinya sudah
paham nih Iya. terkait dengan kode jenis setoran, ya nanti biar nggak bingung-bingung lagi pada saat melihat kode billing kok berbeda dari sebelumnya seperti itu. Iya. Oke, mungkin itu saja ya Kak Ida ya. Ya, Oke, baik kawan pajak, itulah tadi sekilas mengenai pembayaran dan penyetoran pajak dengan kode jenis pajak dan kode jenis setoran terbaru ya Kak Ida ya. Semoga informasi yang kami sampaikan kepada kawan pajak semua hari ini dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan perpajakan kita semua. Nah, untuk update informasi terkait dengan perpajakan, jangan lupa kawan pajak untuk follow media sosial kami di Instagram @pajakpma2 dan channel YouTube KPP PMA2 ya Kak Ida. Nah, tidak lupa dukung kami dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, karena semua layanan di DJP khususnya KPP PMA2 tidak dipungut biaya. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada kawan pajak KPP PMA2 yang sudah mengikuti program kita kali ini ya Kak Ida. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di Simadu Edukasi Pajak PMA2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.